Jie, 2, 3. Di sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana, kabar rantau. Kali ini kita akan membahas tentang petualangan di dataran tinggi Sumatera, pesona, tradisi, dan sejarah Padang Scevovenlanden. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Ketika berbicara tentang dataran tinggi Sumatera, sulit untuk tidak terpesona oleh lanskap yang memukau dan tradisi masyarakatnya yang kaya. Sebuah perjalanan yang dilakukan pada akhir abad ke-19 mencatat berbagai kisah menarik dari Padang Scevovenlanden, dataran tinggi Padang, kawasan yang dikenal akan keindahan alam, budaya yang unik, dan sejarah yang membekas hingga kini. Yuk, kita selami lebih dalam. Pasar, hiburan, dan tradisi taruhan. Di sepanjang pesisir barat Sumatera, salah satu hiburan rakyat yang paling digemari adalah sabung ayam. Namun, tradisi ini bukan hanya soal adu kekuatan, melainkan sebuah ritual. Ayam-ayam yang dilatih untuk bertarung diperlakukan bak atlet. Mereka diberi makanan khusus, dilatih dengan hati-hati, dan dipersiapkan untuk menghadapi duel sengit. Bahkan, pisau kecil dengan bilah melengkung dipasang di kakinya untuk menambah daya serang. Sebelum pertandingan dimulai, pemilik ayam sering memancing emosi ayam piaraannya dengan membelai lawannya, membuat sang ayam cemburu dan siap bertarung habis-habisan. Pertarungan ini menjadi ajang taruhan besar-besaran yang menguras uang masyarakat. Meski tampak kontroversial, permainan semacam ini ternyata juga ditemukan di Inggris pada masa itu, meskipun sudah dilarang oleh hukum. Keunikan busana dan gaya hidup. Masyarakat Padang pada masa itu memiliki ciri khas dalam berbusana. Para pria mengenakan celana panjang dan baju berbahan kain kasar dengan ikat kepala sederhana. Sedangkan para wanita tampil dengan balutan sarung panjang yang terbuka di sisi kanan. Cara mereka mengenakan selempang menyerupai turban di kepala membuat penampilan mereka semakin anggun. Rumah gadang dan kearifan lokal. Rumah-rumah tradisional di Padang Scevovenlanden memiliki keunikan tersendiri. Rumah besar seperti rumah gadang berdiri megah, dihiasi ukiran tumbuhan yang halus dan detail. Atapnya yang melengkung menyerupai tanduk kerbau menjadi ciri khas arsitektur Minangkabau yang mendunia. Rumah-rumah ini biasanya dihuni oleh lebih dari satu keluarga, mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga kebersamaan. Danau Singkarak, lukisan alam yang hidup. Dalam perjalanan ke Danau Singkarak, para pelancong dihadapkan pada pemandangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Air danau yang jernih memantulkan kilauan sinar matahari, dikelilingi perbukitan hijau yang seakan menjadi bingkai alami. Tanaman yang rimbun di tepiannya menambah nuansa damai, sementara Gunung Merapi berdiri gagah di kejauhan. Desa-desa kecil di sekitar danau menjadi saksi aktivitas masyarakat, mulai dari bertani, memanen kopi, hingga beternak. Disinilah kita bisa melihat bagaimana masyarakat lokal hidup harmonis dengan alam. Danau Singkarak adalah salah satu danau terbesar yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Dengan luas sekitar 107,8 km persegi, danau ini tidak hanya menyimpan kekayaan alam yang melimpah, tetapi juga menyimpan sejarah dan budaya yang kaya. Terletak di antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Danau Singkarak menjadi destinasi wisata yang harus dikunjungi bagi para pelancong yang ingin menikmati keindahan alam Indonesia. Menurut legenda masyarakat setempat, Danau Singkarak memiliki cerita yang berhubungan dengan seorang raja yang memiliki putri cantik. Putri tersebut diculik oleh makhluk halus, dan sang raja terpaksa berdoa untuk mendapatkan kembali putrinya. Dalam doanya, ia berjanji untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga.
Ketika putrinya berhasil diselamatkan, danau ini terbentuk dari air mata raja. Meskipun cerita ini adalah legenda, namun hal ini menunjukkan betapa dalamnya hubungan masyarakat sekitar dengan danau ini. Danau Singkarak adalah hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh sesar Sumatera. Danau ini terletak di dalam cekungan Singkarak Solok, yang merupakan bagian dari segmen sesar Sumatera. Cekungan yang membentuk danau ini terjadi akibat amblesan yang disebabkan oleh pergerakan sesar Sumatera. Cekungan besar ini terhalang oleh material vulkanik dari letusan gunung api di sekitarnya. Karena adanya pembendungan material vulkanik, Danau Singkarak terbentuk di salah satu bagian cekungan Singkarak Solok. Berbeda dengan Danau Maninjau yang terbentuk dari letusan gunung api, Danau Singkarak lebih banyak dipengaruhi oleh proses tektonik. Danau Singkarak terletak pada koordinat 0,36 derajat lintang selatan, LS, dan 100,3 bujur timur, BT. Terletak pada ketinggian 362 meter di atas permukaan laut, mdpl. Danau Singkarak memiliki luas permukaan air sebesar 11.200 hektare, dengan panjang maksimal 20 km, lebar 6,5 km, dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki area aliran air 1076 km2 dan curah hujan 82,252 mm per bulan. Salah satu daya tarik utama dari danau ini adalah keindahan alamnya. Air danau yang jernih dan biru menghadap deretan pegunungan yang hijau dan rimbun menjadikan suasana di sekitar danau sangat damai. Pada pagi hari, kabut tipis sering menyelimuti permukaan danau, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Di sekitar danau, Anda dapat menemukan berbagai jenis flora dan fauna. Tumbuhan laut seperti lili air dan berbagai jenis tanaman besar tumbuh subur di sekitar danau. Selain itu, danau ini juga menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan, termasuk ikan bilih yang terkenal. Ikan bilih adalah spesies endemik dan menjadi salah satu komoditas ekonomi penting bagi masyarakat setempat. Jejak sejarah di Guguk Malintang. Dataran tinggi ini juga menyimpan jejak sejarah kelam. Pada 24 Februari 1841, benteng di Guguk Malintang diserang oleh rakyat Batipuh yang dipimpin oleh Datuk Pamuncak. Serangan itu meninggalkan kisah heroik dan tragis, termasuk 3 prajurit yang terluka parah memilih meledakkan diri bersama gudang mesiu untuk mencegah benteng jatuh ke tangan musuh. Kini, lokasi tersebut dikenang melalui monumen yang dibangun pemerintah kolonial pada awal abad ke-20. Sebuah monumen di Guguk Malintang, Padang Panjang, Sumatera Barat, menjadi saksi bisu sejarah perang Padri yang berkecamuk di tanah Minangkabau pada abad ke-19. Monumen ini didirikan untuk memperingati kematian beberapa tentara Belanda setelah ledakan benteng pertahanan Belanda di Batipuh pada tahun 1841. Foto monumen yang menurut referensi yang ada berada di Guguk Malintang ini, diambil dari jarak yang agak jauh, memberikan pandangan yang lebih luas tentang monumen dan sekitarnya. Monumen ini menjadi pengingat sejarah kelam perang Padri, di mana rakyat Minangkabau bertempur melawan Belanda. Pada awal perang, rakyat Batipuh membantu Belanda, namun mereka kemudian menyadari bahwa mereka telah diadu domba melawan saudara sendiri. Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Kita harus selalu waspada terhadap pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Pesan abadi dari dataran tinggi. Dataran tinggi Padang Bovenlanden bukan hanya memanjakan mata, tetapi juga menggambarkan kehidupan masyarakat yang kaya akan tradisi dan semangat juang. Dari sabung ayam hingga rumah gadang, dari Danau Singkarak hingga sejarah heroik Guguk Malintang, setiap sudut menyimpan cerita yang menanti untuk digali. Bagi para pelancong modern, kawasan ini tetap menjadi magnet yang sulit diabaikan, menawarkan kombinasi sempurna antara keindahan alam, sejarah, dan budaya yang tak lekang oleh waktu. Sekian mungkin sedikit cerita tentang petualangan di dataran tinggi Sumatera, pesona, tradisi, dan sejarah Padang Bovenlanden. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.